Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video ini aku mau bahas dua nomor tentang soal SNBT 2023, materi interpretasi data. Jadi ini pasti keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membaca data seperti ini. Nanti ada data yang tersirat ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh, tidak ditampilkan di tabel, tapi diperlukan untuk perhitungan. Nah, jadi teman-teman diperlukan interpretasi data ya. Jadi teman-teman harus teliti. Oke, lihat saja pembahasannya. Nah, nanti teman-teman di akhir video kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, dan juga terlebih lagi subscribe channel MedTV supaya channel ini boleh berkembang dan membantu banyak orang dalam belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Berikut adalah jumlah penjualan kendaraan bermotor dari suatu distributor selama 1 tahun. Berdasarkan data di atas, kapankah penjualan kendaraan bermotor warna hitam itu lebih tinggi dari mana? Dari rata-rata penjualan semua. Jadi misalkan ini nih 70, si 70 ini lebih tinggi dari rata-rata semua penjualan. Penjualan itu berarti rata-ratanya 70 tambah 112 tambah 76 bagi 3 gitu ya. Nah ini maksudnya teman-teman. Jadi interpretasi data kita bacanya seperti ini, sesuai dengan keterangan yang si hitam itu lebih tinggi dari rata-rata semua penjualan kendaraan bermotor. Nah tapi kalau kita hitung seperti ini, kita kan butuh waktu lama teman-teman ya, butuh waktu lama. Setiap ini kita hitung seperti ini, apakah dia lebih tinggi dari rata-ratanya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lama teman-teman. Nah ini kita butuh triknya bagaimana? Kita lihat saja teman-teman, kan ini 70 ya, si hitam 70, kita fokus di putih sama abu-abu teman-teman. Ini kan lebih gede dari si hitam, si abu-abu juga lebih gede dari si hitam. Udah pasti kalau dicari rata-ratanya udah pasti lebih gede dari si hitam, berarti yang ini kita nggak perlu hitung teman-teman, gitu ya. Terus yang ini bagaimana? Yang ini ada yang lebih rendah. Nah ini kita kurangin aja dengan, ini kurang berapa nih dari 99 nih teman-teman, kurang 6 ya, berarti yang 6 ini kita kurang, ini kita tambah di sini 6. Nah ini kan jadi 99 nih teman-teman, jadi 99. Nah yang ini dikurang 6 itu jadi 112 ya, dikurang 6 114 masih. Nah kalau teman-teman lihat, yang ini kan sama sama ini 99, yang ini lebih gede daripada 99. Jadi udah pasti rata-ratanya lebih besar daripada 99. Jadi kita tidak perlu hitung teman-teman. Nah gitu, trik cepatnya seperti itu ya. Nah yang ini juga sama nih teman-teman dengan yang pertama, 65. Ini lebih besar dari 65, ini lebih besar dari 65. Udah pasti rata-ratanya lebih besar dari 65. Berarti ini tidak perlu kita hitung. Begitu juga yang ini 105. Ini kan lebih besar dari 105, ini juga lebih besar dari 105. Berarti kalau rata-ratanya dijumlahin semua, ini pasti lebih besar dari 105. Berarti ini salah. Nah yang tepat mana? Ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini 90, ini 108. Nah ini kecil nih teman-teman, jadi kemungkinan ini. Coba saja kita hitung ya, 90 pasti lebih besar dari 90 ditambah 108 ditambah 57 bagi 3. Atau kita pakai prinsip yang kayak nomor 1 teman-teman. Ini butuh berapa jadi 90 nih teman-teman? Ini butuh tinggal 57, 90 itu dikurang 57 ya. 90 kalau kita kurang 57, ini 3, ini sisa 8, butuh 33 ya teman-teman. Ini ditambah 33 jadi 90. Nah ini kalau dikurang 33, 108 dikurang 33, ini jadi 5, ini jadi 7. 75 lebih kecil daripada 90. Nah pasti rata-ratanya lebih kecil dari 90 teman-teman. Ini kalau pakai trik seperti ini ya. Ini kalau ditambah supaya jadi sama seperti ini 90, kan jadi 90. Tinggal kita lihat yang ini. Kalau yang ini lebih kecil dari 90, pasti rata-ratanya lebih kecil dari 90. Tapi boleh kita hitung rata-ratanya teman-teman.
Ini 90, ini kita hitung, ini 57 ya. 108 tambah 57 tambah 90. 15 simpan 1, 14, 15 simpan 1, jadi 2 ya. 255 kalau dibagi 3, 255 kalau dibagi 3 ini kan dapat 80 lebih ya teman-teman. Kalau kita bagi 3, atau enggak kita hitung saja nih, 255 bagi 3, hasilnya aku taruh sini ya. 25 bagi 3 kan 8, 24, 15 bagi 3 ini 5 ya, 85. Rata-ratanya lebih kecil daripada 90, berarti yang tepat ini si hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan sepertinya. Jadi jawabannya di antara bulan September sampai Oktober. Oke, kita lihat soal berikutnya teman-teman. Nah, keluarga Sofyan bermaksud mencari rumah tanpa tingkat untuk tempat tinggal dan taman seluas lebih dari 300 meter. Nah, jadi dia mau tamannya itu lebih luas dari tamannya itu lebih luas dari 300 meter teman-teman. Di sini kan nggak tertera luas taman ya teman-teman. Nah, ini yang tadi aku bilang nih, ada data yang nggak tertulis di tabel. Kita harus tahu nih teman-teman. Jadi pasti ada tabel yang disembunyikan gitu ya, tidak ditulis. Jadi kita harus tahu nih, taman kan luas tanah 800, bangunan 400, pasti sisanya taman 400 gitu ya. 700 300 berarti ini 400, 900 650, jadi 650 250 ya ini ya. Sini 850, ini 700, berarti ini 150 taman. Nah, sekarang kita lihat nih, jika harga tanah per meter persegi adalah 100.000 dan keluarga Sofyan hanya punya uang segini, maka jenis rumah yang cocok untuk keluarga Sofyan adalah, kita lihat dulu syaratnya teman-teman. Dia mau luas tanahnya di atas 300 meter persegi, berarti yang ini sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena luas tamannya cuma segini ya, dia mau di atas 300, berarti kita tinggal hitung yang ini sama ini gitu ya. Nah, kita hitung luas tanahnya, ini luas tanahnya 800. Kalau yang atas, yang anggrek itu 800 dikali harga per meter perseginya 100.000. Nah, ini jadi 8 2 3 4 5 6 7 ya, 80 juta ya teman-teman. Nah, ternyata kalau dia beli yang anggrek uangnya tidak cukup teman-teman. Berarti ya sudah, jawabannya yang ini, yang B ya, itu karena yang B itu paletin ini 700 dikali 100.000, jadi 70 juta. Uangnya cukup dan masih sisa 5 juta. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.